Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ikhwan, mahasiswa Prodi PJKR, mahasiswa Bima, dengan dosen pengampun Bapak Dedi Purwanto, sarjana hukum, magister hukum, dengan mata kuliah anti korupsi. Dan di sini saya ingin mengomentari ataupun menganalisis suatu film anti korupsi. Langsung saja ke pembahasannya. Tema dan isu utama. Dalam film pertama, kita melihat sosok Pak Yanto sebagai seorang peran utama. Pak Yanto membawa kampanye anti korupsi yang dikemas dalam cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pengolahan batin Bapak Yanto yang dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan biaya pengobatan anaknya dengan menjalankan tugas dan amanah jabatan serta profesional tanpa korupsi. Terus di video kedua, pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari serta dapat dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Bagaimana korupsi dapat merugikan banyak orang dan bagaimana nilai-nilai hal-hal anti korupsi harus ditanamkan pada sejak dini, bahkan dalam hal-hal kecil. Terus pembahasan kedua, pesan dan moral. Pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta bahaya korupsi. Di film kedua, pentingnya integritas dan jujur dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam jabatan publik. Terus karakter dan peran. Seorang Pak Yanto yang menghadapi dilema antara kebutuhan pengobatan anaknya dengan integritas jabatannya. Terus film kedua, seorang Bapak Bardan digambarkan melakukan kecurangan dengan memberikan serangan fajar gratifikasi berupa uang. Di film kedua, pentingnya integritas dan jujur dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam jabatan publik, dan karakter dan peran. Seorang Pak Yanto yang menghadapi dilema antara kebutuhan pengobatan anaknya dan integritas jabatannya. Di film kedua, seorang Bapak Bardan digambarkan melakukan kecurangan dengan memberikan serangan fajar gratifikasi berupa uang untuk memenangkan pemilihan anggota dewan. Selain itu, terdapat pegawai ataupun asisten yang membantunya dengan Bapak Dukun. Terus lanjut alur cerita. Seorang Bapak Yanto yang bekerja di instansi Jenderal Kementerian Perhubungan yang menghadapi dilema antara kebutuhan finansial untuk pengobatan anaknya dan tuntutan profesionalnya dalam menjalankan tugasnya. Di film kedua,
menceritakan kisah Bapak Bardan, seorang calon legislatif yang berambisi menjadi pejabat segala cara, termasuk menggunakan praktek korupsi. Terus simbolis dan visual. Dalam film pertama, seorang Pak Yanto mengkampanyekan semangat anti korupsi dalam lingkungan Kementerian Perhubungan. Terus dalam film kedua, seorang anggota dewan yang berusaha memenangkan caleg dengan menggunakan hal-hal yang curang. Terus di dialog dan narasi memberikan sindiran keras bagi kita bagaimana mempertahankan nilai-nilai integritas dan profesional kita dalam dunia kerja. Dan di film kedua, betapa penting kejujuran yang harus kita pertahankan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Terus latar, tempat, dan waktu. Seorang Pak Yanto yang bekerja di instansi intelijen Kementerian Perhubungan yang melawan dilema korupsi. Di film kedua, seorang Bapak Dewan yang sebagai calon anggota Dewan di negara Malaysia, di lingkungan masyarakat. Terus pesan dan tersirat dan kritik sosial. Dalam film pertama, Bapak Yanto mengajarkan pentingnya menjaga integritas dan amanah dalam menjalankan tugas, terutama bagi aparat negara. Dan di film ini juga menampilkan kritik sosial terhadap praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Di film kedua menegakkan bahwa integritas dan kejujuran kunci dalam mencegah korupsi. Nilai-nilai harus ditempatkan. Film kedua menegakkan bahwa integritas dan kejujuran adalah kunci utama dalam mencegah korupsi. Nilai-nilai harus ditanamkan sejak korupsi nilai-nilai harus ditanamkan sejak dini. Nilai korupsi ini harus ditanamkan sejak dini dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal kecil. Terus dampak korupsi dalam film pertama, penyesalan Pak Yanto ketika anaknya menonton film ataupun berita di TV tentang ada 2 anggota dewan yang melakukan tindak korupsi, sampai anaknya mengomentari, semoga aja bapak saya tidak melakukan hal seperti anggota dewan tersebut. Sampai Bapak Yanto tertampar oleh ucapan anaknya, sampai dia menyesal akan perbuatannya. Dan terus lanjut ke film kedua. Dalam film kedua, penyesalan seorang anggota dewan dalam melakukan tindak korupsi
hingga pada suatu hari dia menyesal akan perbuatannya, dan pada hari itu juga teman-teman atau anggotanya mendatangkan dengan anggota KPK. Dari kedua film tersebut menggambarkan betapa penting sifat kejujuran seseorang, maupun dalam dunia kerja maupun dalam hidup kemasyarakatan, bahwa nilai kejujuran ini harus kita tanamkan dari sejak dini. Seperti Pak Yanto menanamkan sifat kejujurannya kepada anak, hingga pada akhirnya dia menyesal akan perbuatannya, bahwa dia selalu menanamkan kejujuran itu kepada anaknya. Jadi pesan dari video ataupun film ini bahwasanya kejujuran lebih penting dari segala-galanya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.